Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami dalam bentuk PPT dengan materi problematika guru sekolah dasar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya sendiri, Maria Melciana Wea. Saya Agustina Limbanlai. Saya Marta Banoleki. Saya Minti Junifer Neolaka. Saya Jendri Irgani Kapnani. Saya Maria Bete. Saya Mardelina Bere. Oke, slide pertama akan dibaca oleh Erlin. Baik, yang pertama pengertian problematika guru. Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal belum dapat dipecahkan yang menimbulkan masalah. Jadi, problematika guru adalah persoalan atau permasalahan yang dialami oleh guru baik ketika melaksanakan tugasnya di sekolah maupun melaksanakan tugasnya dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik ketika berada di sekolah. Nah, di sini ada dua macam problematika guru SD. Yang pertama, problem internal, yang kedua, problem eksternal. Yang berikut akan dibacakan oleh Jendri. Yang berikut kita akan bahas tentang problem internal. Sebagai guru yang baru saja lulus, kebanyakan masih muda, belum berpengalaman. Biasanya mereka dihadapkan pada problem internal yang amat besar, seperti disiplin kelas, motivasi siswa, adanya perbedaan individu, mengevaluasi siswa berhubungan dengan orang tua, mengorganisasi tugas-tugas siswa di kelas, ketidaktepatan materi pembelajaran, sering berganti kurikulum dari pusat, kurangnya buku-buku sumber, masalah-masalah pribadi siswa, masalah ekonomi, dan beban melaksanakan kurikulum. Yang berikut dibacakan oleh Minti. Menurut para ahli, menurut Rian yang dikutip dalam buku Psikologi Pendidikan karya Sri Esti Wuryani Jiwandono, menyatakan bahwa guru muda ini mengeluh seperti siswa yang sulit dikuasai, kesulitan memotivasi siswa sehingga pelajaran yang diberikan tidak efektif, serta tugas administratif yang tidak sedikit. Tentu tidak semua guru muda mengalami frustasi dalam mengajar. Ahli yang kedua, menurut Nana Sujana, bahwa problem internal yang dialami oleh guru pada umumnya berkisar pada kompetensi profesional yang dimilikinya, baik bidang kognitif seperti penguasaan bahan atau materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya atau kompetensi kepribadian, dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa atau kompetensi pedagogis dan lain-lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Marta. Baik, berikutnya tentang menguasai bahan atau materi. Menguasai materi harus dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pembelajaran yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru kepada anak didiknya. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, rancangan dan penyiapan bahan ajar harus cermat, baik, dan sistematis. Yang berikut, mencintai profesi keguruan. Bertolak dari kompetensi guru yang harus dimiliki oleh setiap guru dan adanya keinginan kuat untuk menjadi seorang guru yang baik. Persoalan profesi guru di sekolah harus menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan menurut untuk dipecahkan
Karena masih banyak guru yang punya anggapan bahwa mengajar hanyalah pekerjaan sambilan, padahal guru merupakan faktor dominan dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan teladan dan tokoh panutan. Baik, slide berikutnya dibaca oleh Mary. Yang pertama, keterampilan mengajar. Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajarannya dapat tercapai. Di antaranya yaitu 10 kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Yang kedua, menilai hasil belajar siswa. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai instrumen penggali data seperti tes, perbuatan tes, tes tertulis, dan tes lisan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Marda. Baik, berikutnya problem eksternal. Problem eksternal yaitu permasalahan yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Berikutnya adalah beberapa problematika yang permasalahan eksternal yang pada umumnya sering dialami oleh guru di sekolah. Baik, slide berikutnya akan dibacakan oleh Melci. Baik, yang pertama, problematika guru dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan iklim belajar yang kondusif. Yang kedua, problematika guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Penggunaan metode dalam pelaksanaan pembelajaran sangat perlu diperhatikan agar teknik penyajian bahan pelajaran yang kita gunakan oleh guru pada saat penyajian bahan pelajaran tepat dan sesuai materi pelajaran, sehingga siswa tidak merasa jenuh atau bosan terhadap pelajaran tersebut. Yang ketiga, problematika dalam berinteraksi dengan siswa. Hubungan guru dengan siswa atau peserta didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimana sempurnanya metode yang digunakan, namun jika hubungan guru dengan siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka dapat menciptakan suatu hasil yang tidak diinginkan. Kemudian, problematika guru dalam media pembelajaran. Selain permasalahan dalam hal pengelolaan kelas, yakni menerapkan metode pembelajaran, terdapat masalah atau kendala lain yang sering dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu sering tidak adanya penggunaan media sebagai sarana penunjang kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Baik, sekian saja hasil presentasi dari kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan bagi teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sekian dan terima kasih.